All you can eat. Siapa sih yang tidak mau makan sepuasnya? Pasti pada mau kan? Banyak orang yang menanyakan tentang bisnis all you can eat. Ya aneh bagi sebagian orang karena kita sebagai pembeli atau pelanggan bisa makan sepuasnya alias tanpa ada batasnya. Mungkin kita bertanya-tanya, untungnya di mana dan seperti apa? Apakah benar menguntungkan? Jika kamu menanyakan pertanyaan seperti itu, maka tonton sampai habis. Brand seperti Kintan, Yuki Kaku, Hanamasa, Shabu Hachi, dan lain-lain itu adalah tempat all you can eat. Harganya pun bervariasi, ada yang 100.000 per orang, 200.000 per orang, dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya bisnis all you can eat adalah bisnis yang sangat menguntungkan, yang mana memang kompetitornya masih sedikit. Dan juga kalau tidak profitable alias tidak menguntungkan, ya gak mungkin nama-nama brand tersebut masih tetap survive. Ya pasti sudah bangkrut diserbu oleh orang-orang rakus, benar kan? Faktanya, bisnis ini sangat biologis, psikologis, dan sudah pasti berpatokan pada data. Maksudnya apa? Maksudnya, owner dan para tim dari bisnis all you can eat sudah pasti mereka melakukan riset, baik dari segi harga, hingga antisipasi orang yang rakus alias mampu makan dengan porsi banyak. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita bisa makan apapun, makan berapa porsi pun, hingga makan dengan orang sebanyak apapun. Tetaplah, percaya atau tidak, tetaplah all you can eat yang diuntungkan. Nah, disinilah trik-trik dalam bisnis all you can eat yang kamu harus ketahui. Dan setelah kamu mengetahui ini, pasti kamu akan senyum-senyum sendiri sambil tepuk jidat. Ternyata seperti ini triknya. Atau kamu mungkin akan emosi sendiri karena terjebak dengan permainan all you can eat. Dan di sini saya telah merangkum dari berbagai riset, kurang lebih ada 6 poin atau 6 trik all you can eat yang membuat mereka sangat diuntungkan. Yang pertama, sistem batas waktu. Ini nih yang harus kamu ketahui. Bagi yang belum pernah makan di all you can eat pasti mikir makan sepuasnya, ya udah makan sepuasnya, sesukanya. Nggak gitu juga, ada batas waktunya. Rata-rata all you can eat membatasi durasi makan kita antara 90 sampai 120 menit lah. Memang batas waktu ini harus digunakan supaya para pengunjung lain tidak mengantri terlalu lama. Tapi dari sisi owner atau tim all you can eat sudah jelas ya kan, trik ini digunakan untuk membatasi orang makan berlebih. Ya pada akhirnya batasan waktu bisa disebut trik-trik juga. Gimana menurut kalian? Apakah ini trik atau bukan? Silahkan tulis di komentar. Yang kedua, godaan side dish, sayuran, dan dessert. Ada kan all you can eat yang dimana kita itu tidak bisa mengambil sendiri makanan, alias ya makanannya sudah dalam satu menu, satu bucket. Jadi kita tinggal pesan saja. Nah disinilah trik dimainkan. Ketika kita menunggu pesanan, tidak mungkin kan kita menunggu sambil diam, karena kita merasa di tempat all you can eat alias tempat dimana kita bisa makan bebas. Pasti ketika kita menunggu, kita akan mengambil minuman, sayuran mungkin, makanan-makanan berlemak, berminyak, atau makanan-makanan yang tinggi karbo lainnya. Jadi ketika kita makan makanan yang kita pesan dan selesai, maka secara tidak langsung dan pasti kita akan langsung kenyang. Karena apa? Karena sebelumnya sambil menunggu pesanan kita mengemil dulu seperti makan makanan yang tinggi karbo. Alhasil ketika makanan sudah selesai, kita tidak terbesit atau terpikirkan untuk pesan lagi. Ya karena kita sudah kenyang. Yang ketiga, charge makanan sisa. Nah, bagi kamu yang belum pernah ke all you can eat pasti mikir gini, ya ambil aja makanannya, habis gak habis ya gimana nanti, yang penting ngambil sepuasnya. Itu salah besar. Hal ini sudah diantisipasi oleh pihak all you can eat. Karena apa? Karena jika makanan yang kamu ambil atau pesan masih tersisa dan kamu tidak mampu menghabiskannya, maka charge atau bisa dibilang denda lah. Dan dendanya pun tidak main-main, bisa hampir atau lebih bahkan dari harga all you can eat itu sendiri. Yang awalnya kita ingin makan puas, malah apes. Denda atau charge memang bervariasi setiap tempat. Ada yang 100.000 bahkan lebih dari harga all you can eat itu sendiri. Dan ada juga yang menghitung dari berat gramnya sisa makanan kita. Tapi intinya rata-rata charge itu lebih mahal dari harga all you can eat itu sendiri.
Ya tujuannya supaya makanan tidak mubazir juga. Dan yang sudah pasti supaya orang tidak mengambil semaunya, alias ya supaya orang takut makanannya tersisa atau tidak habis. Jadi orang cenderung mengambil secukupnya. Bahkan ada yang malah jaga aman, yaitu mengambil sedikit. Secara tidak langsung kita akan terhipnotis untuk mengambil sedikit. Karena apa? Karena kita takut kena denda dan tidak habis. Yang selanjutnya, peralatan makanan kecil. Coba deh perhatikan, hampir tidak ada piring dengan ukuran besar atau bahkan mangkuk, apalagi baskom. Ya tujuannya sudah jelas, secara fungsional, piring kecil sudah pasti akan terbatas dalam menampung makanan yang kita ambil. Dari sisi psikologis pun ketika piring sudah penuh, kita akan merasa bahwa kita sudah mengambil banyak. Ditambah ada charge yang berlaku, jadi kita pasti sedikit was-was atau mikir dua kali lah jika kita ingin mengambil makanan dengan beberapa piring lainnya. Dan dilansir juga dari Psychology Today, mereka pun mengatakan hal yang sama, yaitu peralatan makanan yang kecil memberi sugesti kepada kita bahwa kita sudah makan banyak. Yang selanjutnya, kemampuan makan ada batasnya. Tentu pemilik all you can eat sadar, pasti orang yang datang ke tempatnya adalah mereka yang memiliki mindset atau niat untuk makan sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang sampai mengosongkan perutnya sengaja supaya bisa apa? Supaya bisa makan sebanyak-banyaknya. Tetapi layaknya ketika kita buka puasa, lalu kita makan sedikit, pasti sudah merasa kenyang. Pernah kan merasakan seperti itu? Nah itulah sebenarnya, manusia memiliki batas daya tampung. Dalam sebuah riset pun disebutkan juga bahwa laki-laki bisa paling tidak memakan 6 donat dalam sekali makan. Beda halnya dengan perempuan yang bisa makan 2-3 donat saja. Dan faktanya, silakan cek dan perhatikan. Rata-rata tempat all you can eat itu didominasi oleh kaum hawa, alias perempuan, yang mana pasti porsi makanan mereka sangat terbatas. Ditambah mindset perempuan yang selalu beranggapan bahwa makan banyak sama dengan gemuk, karena rata-rata perempuan pasti takut akan gemuk. Ditambah lagi seperti di poin 2 tadi, yaitu adanya godaan side dish yang penuh dengan makanan manis dan tinggi karbo. Sudah pastilah menambah peluang kenyangnya lebih cepat. Yang selanjutnya, menu makanan paling murah disajikan di tempat paling depan. Hal terakhir yang perlu kamu ingat adalah sebenarnya makanan dengan HPP rendah atau bisa diartikan makanan dengan harga murah akan ditempatkan di buffet paling awal, di tempat paling awal, di meja paling depan. Ditambah secara psikologis pun, orang ketika mengambil makanan pasti akan berjalan dari awal atau depan sampai akhir atau belakang. Ya kan? Sangat jarang atau bahkan mungkin tidak ada orang yang langsung ke bagian ujung meja belakang untuk mengambil makanan. Jadi percaya atau tidak, ketika kamu sampai pertengahan bahkan belum sampai akhir, pasti piring kamu sudah penuh. Jadi makanan dengan harga-harga yang mahal seperti daging dan lain-lainnya itu akan jarang diambil. Kenapa? Karena rata-rata orang tidak sampai ke meja paling belakang, karena mereka akan langsung mengambil dengan jumlah banyak di awal-awal meja atau pertengahan meja. Dan hal ini sangat menguntungkan sekali bagi para owner all you can eat. Ya analoginya seperti si A mengambil makanan seperti sayuran, buah, sosis, nugget, sup. Lalu si B mengambil daging ayam, daging sapi, seafood, ikan, udang, dan sebagainya. Dari sisi owner sudah pasti, yang menguntungkan adalah pesanan dari si A. Dan karena itulah secara psikologis all you can eat membuat jajaran makanan dengan harga murah di paling depan, dan makanan-makanan yang mahal akan diakhirkan. Ditambah orang biasanya tidak sabar ingin makan, jadi mereka malas berjalan sampai akhir atau sampai belakang. Jadi ya baru sampai pertengahan piring sudah penuh. Makanan-makanan yang terakhir atau paling belakang sudah terpilih. Gimana? Unik kan? Baru tahu kan tips atau rahasia bisnis all you can eat? Itulah sisi lain dari tempat all you can eat. Oh iya, tambahan nih, perlu diingat juga harga per orang untuk anak, orang dewasa, hingga lansia itu berbeda-beda. Udah itu aja kok. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like dan komen. Share juga biar teman-teman kamu tidak asal makan di all you can eat. Nanti tahu-tahu mereka kena charge. Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.
ya.